Halo semuanya, sebelumnya terima kasih karena sudah mengklik video ini dan jangan lupa tonton terus videonya sampai akhir ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Marcella, kemudian Francisca Wijaya, kemudian Kenny Karuna dan juga Jonathan Ray. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan storyboard yang telah kami buat untuk memenuhi tugas yaitu Project 1 dari mata kuliah Statistika Industri 2. Nah, kami sendiri berasal dari program studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Kristen Petra. Dan pada hari ini kami akan membahas kondisi mahasiswa Universitas Kristen Petra terkait perkuliahan online. Dan juga kami akan membahas preferensi metode perkuliahan yang lebih diinginkan oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra itu sendiri, apakah online ataukah offline. Jadi storyboard ini dibuat berdasarkan hasil survei yang melibatkan 100 orang mahasiswa aktif UK Petra dari 7 fakultas yang ada di UK Petra sebagai responden kuesioner yang diantaranya terdiri dari 51 berjenis kelamin perempuan dan 49 orang berjenis kelamin laki-laki. Terdapat juga berbagai jumlah SKS yang ditempuhi oleh para responden pada semester ini, yaitu 18-20 SKS, 21-22 SKS, dan 23-24 SKS. Selain itu, responden juga berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang berasal dari Surabaya, ada yang berasal dari luar Surabaya, tetapi masih berada di dalam wilayah Jawa Timur, dan ada juga yang berasal dari luar Jawa Timur, tetapi masih di dalam Pulau Jawa, dan ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat kebosanan yang dirasakan oleh mahasiswa UK Petra selama perkuliahan online. Adanya pandemi COVID-19 memang membuat segala aktivitas harus dilakukan secara online, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Hal ini membuat mahasiswa menjadi mudah merasa jenuh dan bosan, terutama karena harus melakukan kegiatan yang sama berulang kali dan hanya menatap layar saat proses belajar mengajar. Terbukti dari chart di samping bahwa sebanyak 40% mahasiswa mengaku bahwa perkuliahan online ini dinilai cukup membosankan. Sedangkan yang mengungkapkan perkuliahan online tidak membosankan hanya sebesar 6%. Hal ini membuktikan bahwa metode perkuliahan online dinilai cukup membosankan bagi mahasiswa UK Petra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara gender dengan skala tingkat kebosanan yang dirasakan mahasiswa UK Petra. Terlihat pada chart bahwa baik perempuan maupun laki-laki, keduanya paling banyak menganggap bahwa perkuliahan online cukup membosankan. Selain itu, hanya sedikit dari mereka yang menganggap perkuliahan online tidak membosankan. Ketika dilakukan uji independensi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% antara kedua kategori tersebut, hasil p-value menunjukkan angka sebesar 0,17 yang berarti lebih besar daripada alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender dan skala tingkat kebosanan saling independen dan tidak terdapat ketergantungan antara keduanya. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara domisili dan kendala utama yang dialami selama perkuliahan daring. Pada grafik, terlihat bahwa responden yang berdomisili di kota Surabaya, kendala utama yang paling banyak dialami adalah koneksi internet yang kurang stabil. Kemudian, bagi responden yang berdomisili di luar kota Surabaya, tetapi masih berada di dalam wilayah Jawa Timur, kendala utama yang dirasakan adalah device yang tidak mendukung, koneksi internet yang kurang stabil, suasana lingkungan yang tidak kondusif, dan dosen yang kurang jelas dalam menyampaikan materi dengan proporsi yang sama. Kemudian, bagi responden yang berdomisili di luar Jawa Timur akan tetapi masih berada di dalam wilayah Pulau Jawa, kendala utama yang dirasakan adalah dosen yang kurang jelas dalam menyampaikan materi. Sedangkan bagi responden yang tinggal di luar Pulau Jawa, merasa bahwa kendala utama selama perkuliahan daring adalah koneksi internet yang tidak stabil. Ketika dilakukan uji independensi antara keduanya, terlihat hasil p-value sebesar 0,38 yang berarti lebih besar daripada alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara domisili dan kendala utama daring saling independen. Selanjutnya, terdapat hubungan antara jumlah beban studi yang diambil atau jumlah SKS dengan durasi fokus selama masa perkuliahan online. Nah, berdasarkan hasil uji tes independensi,
kami mendapatkan nilai p-value sebesar 0,048, yaitu nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan antara jumlah beban studi yang diambil oleh mahasiswa dengan durasi fokus mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan online. Apabila dilihat dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak beban studi yang diambil oleh mahasiswa, maka semakin kecil durasi fokus mahasiswa tersebut selama mengikuti kelas online. Nah, dapat dilihat juga bahwa mahasiswa yang mengambil 23-24 SKS rata-rata mampu fokus selama 30-60 menit saja. Nah, kemudian selanjutnya terdapat juga hubungan antara tingkat kebosanan dengan preferensi metode perkuliahan. Nah, di sini berdasarkan hasil uji tes independensi, didapatkan juga bahwa terdapat ketergantungan antara tingkat kebosanan dengan preferensi metode perkuliahan. Dibuktikan dengan nilai p-value yaitu 0,037, yaitu yang lebih kecil dari nilai alfa, yaitu alfanya sebesar 5% atau 0,05. Dan dapat juga dilihat pada grafik, semakin banyak mahasiswa yang merasa bahwa kuliah online sangat membosankan, mereka juga semakin menginginkan berkuliah secara offline. Maka dapat disimpulkan juga bahwa semakin banyak mahasiswa yang menginginkan berkuliah secara offline merupakan mahasiswa yang merasa atau memilih bahwa tingkat kebosanan dari perkuliahan online adalah sangat membosankan. Lalu selanjutnya kami juga membandingkan gender dengan cara mengatasi kebosanan. Dari survei kami, berikut adalah cara mahasiswa mengatasi kebosanan dari yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah dengan bermain sosial media, di mana mayoritas dilakukan oleh perempuan. Lalu diikuti dengan bermain games dan mencari makanan ringan, di mana mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Dan juga menonton film dan tidur, di mana mayoritas dilakukan oleh perempuan. Sebagai tambahan, karena uji independensi menunjukkan p-value sebesar 0,92, yang merupakan angka yang lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada ketergantungan antara gender dengan cara mahasiswa mengatasi kebosanan selama perkuliahan daring. Selanjutnya adalah solusi agar perkuliahan daring lebih efektif. Dari survei kami, 33% mahasiswa setuju untuk membatasi pemberian tugas. Dilanjutkan dengan 22% mahasiswa yang setuju untuk membagi durasi kelas yang panjang agar meminimalisir kelelahan mata dan meningkatkan konsentrasi selama jam perkuliahan. Selanjutnya, 17% mahasiswa setuju pengajar menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Juga 16% mahasiswa setuju pengajar memberi ilustrasi saat mengajar. Dan 12% mahasiswa setuju untuk diadakan ice breaking saat kuliah. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh presentasi kami yaitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Kristen Petra. Nah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebosanan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra selama masa perkuliahan online adalah sangat tinggi, yaitu dinilai cukup membosankan dan juga sangat membosankan. Kemudian, dilihat juga bahwa preferensi metode perkuliahan yang lebih diinginkan oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra adalah perkuliahan offline. Kemudian didapati juga bahwa kendala terbesar selama mengikuti perkuliahan online adalah adanya koneksi yang tidak lancar, yaitu koneksi internet yang kurang lancar. Kemudian didapatkan juga saran dari mahasiswa agar perkuliahan online dapat menjadi lebih efektif adalah melakukan split pada durasi kelas yang panjang dan juga membatasi pemberian tugas dari dosen kepada mahasiswa. Nah, sekian dari presentasi kami, sekian dari kelompok 5, dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.